Halo Sobat BLUD, selamat datang di podcast diskusi BLUD. Yuk mengenal BLUD. Oke, baik lagi nih. Perkenalkan saya Rivaldian Kisuri Saputra sebagai host untuk diskusi episode kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu rencana strategi dan bagaimana penyusunan rencana strategi. Nah, untuk kali ini nih, kita kedatangan bintang tamu narasumber kita dari konsultan BLUD, yaitu ada Mas Musa Halo Sobat BLUD. Kazim. Oke, sekarang kita bahas nih Mas. Ya, Renstra itu gimana nih pengalamannya untuk menyusun Renstra? Renstra ya. Di BLUD ini ya. Langsung berat ya Pak ya? Ya. Ya, Renstra memang pengalaman pribadi saya ya, mungkin ya, untuk mungkin sharing-sharing aja dengan Sobat BLUD. Sebelum kita mengenal Renstra, mungkin kita perlu tahu dulu kenapa Renstra perlu dibuat gitu ya. Betul. Nah, Renstra ini yang kita susun, Mas Rivaldi, di sini adalah sebagai syarat untuk dokumen administratif seperti itu. Di mana dokumen administratif itu ada tata kelola, SPM, laporan keuangan, dan yang terakhir ada Renstra itu sendiri. Nah, Renstra ini saya sudah kurang lebih di 3 tahunan mungkin ya. Udah cukup lama ya. 3 tahunan ya. Jadi dengan penuh struggling ya. Karena kan Renstra ini berhubungan langsung dengan dinas gitu ya, dengan kepala UPT, kemudian juga ada beberapa dengan bagian perencanaan, dan juga itu mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh UPT 5 tahun ke depan seperti itu. Mungkin Mas Fadli juga sudah pernah buat Renstra ya sebelumnya ya. Kalau nggak salah Renstra untuk bidang persampahan ya. Iya, di bidang persampahan kalau saya. Di bidang persampahan ya. Kalau Mas Musa pernah di mana aja? Saya di bidang kesehatan pernah, di bidang kesehatan rumah sakit dan puskesmas, kemudian di bidang persampahan, kemudian juga ada di bidang lainnya seperti perikanan gitu juga sudah pernah, kemudian di bidang PUPR apa ya? PUPR kita bidang konstruksi ya berarti konstruksi ya, itu sudah pernah juga. Tapi ya memang pada dasarnya sama, cuman memang nanti di program yang berbeda-beda dan juga di analisis bisnisnya seperti itu. Oke, ternyata banyak banget ya pengalamannya Mas Musa ya sebagai BLUD untuk penyusunan Renstra ini ya. Nah, biasanya hambatannya atau kendalanya apa sih ketika penyusunan Renstra itu? Hambatan ya. Kalau kita bicara hambatan itu sebetulnya banyak faktor Mas Rivaldi. Bisa dari pertama itu karena datanya ya. Kan kita kan menyusunkan ya bahasanya. Kita membantu untuk menyusunkan pertama data-datanya, kemudian lebih ke nanti analisis bisnis yang cukup istilahnya tuh membutuhkan banyak bagian, baik itu dari UPT sendiri, kadang-kadang juga nanti dari yang berhubungan dengan barang atau jasa dari UPT tersebut seperti itu, karena kita kan melakukan wawancara ya untuk mendapatkan analisis bisnis, kan kita melakukan metode wawancara, dan itu berbeda-beda antara puskesmas dan juga kesehatan, maksud saya kesehatan dan juga yang bidang lainnya seperti itu. Jadi memang ada perbedaan di situ. Jadi karena ada perbedaan itulah kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari UPT-nya gitu. Jadi nggak semuanya bisa pakai SWOT. Nanti ada yang kan yang harusnya hanya akar masalahnya saja yang dituntaskan, nggak usah sampai gimana cara marketing gitu kan. Kalau SWOT kan nanti dia bisa bahas marketing, bahas bagaimana development, bahas bagaimana nanti pengembangan SDM dan lain sebagainya. Kalau di kesehatan tuh nanti lebih ke untuk puskesmas ya, dia lebih ke akar masalahnya yang diselesaikan. Berarti untuk metode analisisnya tuh pasti berbeda-beda ya tiap bidang. Ya, beda-beda. Harus disesuaikan dengan bidangnya itu sendiri. Ya, bidangnya. Karena kan memang nggak semuanya tuh sama ya. Ya. Metodenya juga beda-beda sesuai dengan bidang dari UPT-nya seperti itu. Oke. Nah, kalau di Renstra itu biasanya bahas apa aja sih, Mas? Renstra ya? Wah, kita bahas sistematika nih. Sistematika Renstra itu ya mungkin Mas Wali juga pernah buat ya. Pernah buat, mungkin sudah tahu. Jadi ada pertama itu adalah latar belakang. Kenapa Renstra itu dibuat? Kenapa kalau di kita kan kenapa Renstra dibuat, dan juga kenapa harus jadi BLUD? Karena sebagai syarat untuk administratif BLUD ya seperti itu. Nah, kemudian setelah latar belakang menjelaskan latar belakang penyusunan Renstra yang harus dibuat 5 tahunan ya dalam hal ini. Kemudian latar belakang kenapa harus menerapkan BLUD. Nah, itu juga tertuang di dalam dokumen Renstra karena memang sebagai syarat administratif itu. Nah, kemudian setelah itu juga di situ ada tujuan penyusunan Renstra. Kemudian nanti ada beberapa part seperti tindak lanjut, misalkan ternyata di perjalanannya akan ada perubahan. Misalkan perubahan RPJMD atau perubahan Renstra dinas gitu. Itu kan harus menyesuaikan lagi. Nah, di situ nanti akan tertuang
bagaimana mekanisme perubahannya. Kemudian setelah itu nanti kita mengenal adanya mulai ke isi nih. Kita mulai ke isi. Nah, di isi ini Mas Ivaldi mungkin sudah paham juga ada gambaran umum, Iya. profiling ya kalau kita bilangnya, profiling untuk UPT. Nah, di situ nanti mulai tergambar tuh tugas fungsinya dulu. Tuh, sebenarnya UPT itu ngapain? Jadi harus jelas dulu. Nah, sebetulnya itu sudah tertuang di dalam tata kelola, tapi kita tuangkan lagi di dalam Renstra. Nah, kemudian setelah gambaran umum, nanti kita munculkan struktur organisasinya dia. Yang BLUD ya, karena kan BLUD ke depannya. Struktur organisasi BLUD-nya seperti apa, kemudian nanti siapa saja orang-orangnya. Jadi ada daftar SDM di situ. Siapa aja yang nanti akan menjalankan BLUD itu ya? Iya, daftar Pengelolaan SDM itu ya. nanti kebutuhan terkait SDM-nya kan nanti ada analisis jabatan, ya itu memang kesinambungan dengan tata kelola. Jadi memang antara dokumen SPM dan tata kelola itu nyambungnya di bagian profiling ya di situ. Nah, kemudian nanti ada setelah kita bicara itu, kita nanti bicara tentang kinerja. Nah, kinerja ini ada 3 kalau tidak salah ya. Yang pertama itu adalah kinerja manfaat, ya kalau tidak salah manfaat, kemudian kinerja keuangan dan juga kinerja pelayanan. Nah, yang kinerja manfaat ini nanti dia hubungannya dengan indeks kepuasan masyarakat seperti itu. Jadi nanti dia membahas terkait persentase indeks kepuasan masyarakat minimal itu harusnya 3 tahun. Minimal harusnya 3 tahun. Tapi kalau misalkan ada yang lebih baik ya. Karena mohon maaf, karena memang untuk indeks kepuasan ini perlu bercermin dengan yang sudah terjadi, realisasinya seperti itu. Kemudian kita bicara kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini kan sebenarnya adalah laporan keuangan yang disajikan lagi ya. Tapi memang lebih nggak detail ya, tapi secara gelondongan, cuma lebih panjang. Kalau laporan keuangan yang kita susun kan 2 tahun ya. Tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya lagi. Nah, kalau yang di Renstra ini 5 tahun ke belakang Mas Ivaldi. Jadi akan terlihat bagaimana pertumbuhannya secara pendapatan, secara kalau kita bicara laporan keuangan kan pendapatan ya. Di dalam hal ini retribusi gitu, jasa layanan yang akan diberikan UPT kepada masyarakat seperti itu. Nah, itu peningkatan pendapatan seperti apa, belanjanya seperti apa, APBD-nya yang dibebankan itu berapa besar gitu. Nah, itu nanti kan ada rasio pertumbuhan rasionya apakah semakin turun atau semakin meningkat. Nah, di situ nanti akan terlihat kinerja keuangan dari UPT. Kemudian ada kinerja pelayanan. Nah, kinerja pelayanan ini yang terkadang ini juga jadi kendala karena memang kan indikatornya beda-beda ya, Mas Ivaldi ya. Indikator beda-beda dan juga itu harus dinilai berdasarkan, kalau saya tidak salah ya, itu ada penilaian kinerja sendiri di UPT itu. Jadi harus buka laporan kinerja UPT dan itu harus 5 tahun, Mas Ivaldi. Jadi kalau misalkan UPT-nya itu belum 5 tahun, nah itu disesuaikan nanti. Jadi misalkan semua kinerja itu ternyata UPT-nya belum 5 tahun, misalkan Puskesmas itu kan harus BLUD ya? Harus BLUD. Karena kan dia punya mengelola adanya JKN ya kalau tidak salah. Nah, itu kan harus BLUD. Nah, kalau misalkan Puskesmas itu belum berjalan lebih dari 5 tahun seperti apa? Ya nanti kita menggunakan mekanisme yang ada. Jadi tetap kita cantumkan kinerja keuangannya meskipun ternyata baru berjalan setahun ya. Berarti kita cantumkan berarti 1 tahun itu dan per bulannya seperti per bulan. Jadi karena memang nanti memang akan berpengaruh pada penilaian, tapi itu nanti kita kembalikan lagi kepada tim penilai. Jadi kita menyajikan semua data yang ada di dalam UPT tersebut sesuai dengan yang diminta oleh penilaian seperti itu. Nah, itu baru kinerjanya sudah banyak ya. Udah banyak banget tadi ya. Setelah kinerja masih ada lagi Mas Ivaldi. Setelah kinerja nanti kita bicara masalah analisis bisnis. Analisis bisnis itu ada banyak macam sebetulnya. Tapi yang saat ini mungkin Mas Ivaldi yang pernah dikerjakan Mas Ivaldi yang SWOT ya? Iya, yang SWOT. Yang SWOT itu kan berarti kekuatan, kelemahan, opportunity sama peluang ya? Iya. Peluang opportunity peluang ya. Dan sama threat. Nah, itu. Jadi itu yang sering kita gunakan. Kemudian juga ada ya untuk yang Puskesmas itu kita menggunakan Fishbone. Nah, Fishbone itu nanti dia itu menilai untuk mengetahui akar masalah. Jadi dia semacam tulang ikan itu nanti dia akan mengetahui ini masalah utamanya. Nah, terus nanti dicari seperti itu. Nanti mekanismenya akan dijelaskan mungkin di lain kesempatan ya kalau nggak salah untuk Puskesmas ada analisis USG juga ya? Iya, ada USG juga. Jadi untuk Puskesmas, untuk beberapa UPT memang ada yang berbeda dengan UPT yang lain. Kalau rumah sakit kan pakai SWOT ya, karena kan dia juga harus mengetahui kelemahan, kekuatan. Jadi semua aspek. Kalau SWOT kan semua aspek ya. Kalau peluang ikan kan dia mencari akar masalah gitu, mencari akar masalah. Jadi misalkan di Puskesmas itu akar masalahnya misalkan ada pelayanan yang masih perlu
ditingkatkan gitu, nah, itu dijelaskan. Jadi lebih ke masalahnya itu aja dulu gitu, diselesaikan dulu daripada seluruhnya diselesaikan secara bersamaan. Nah, kalau SWOT kan semuanya bener-bener yang semua dicurahkan gitu loh, dicurahkan, dicurahkan. dianalisis di Jadi situ. istilahnya tuh ya ini loh keadaannya gitu. Baik dari opportunity masyarakat, dari faktor masyarakat, sosial, budaya, geografis, bahkan kontur jalan pun dimasukkan itu sebetulnya kalau dalam kita bicara SWOT. Nah, itu yang saat ini memang banyak membutuhkan koordinasi kalau saya bilang. Kalau bilang kendala ya memang bukan kendala, lebih banyak koordinasi dengan beberapa pihak karena tidak bisa dikerjakan sendiri. Kan nggak mungkin kita konsultan, kita ngarang gitu kan. Susah itu kalau SWOT itu. Iya. Kemudian kalau setelah SWOT itu masih ada lagi, Mas Wali. Jadi di SWOT aja masih sebanyak itu. Setelah itu masih ada namanya isu strategi. Strategi nanti isu strategi apa yang akan dimasukkan ke dalam dokumen Mensra. Nah, itu nanti bercermin juga dari SWOT yang sudah ada. Nah, dibuat kuadrannya kan nanti kita lihat dia ada di kuadran berapa, 1, 2, atau 3, atau 4. Sesuai nanti isu strateginya akan sesuai dengan dia ada di mana posisinya di gitu. kuadran berapa. Kalau tidak salah saya untuk mengucapkannya seperti itu. Kemudian nanti akan ada pengembangan, rencana pengembangan. Jadi layanan pengembangan layanan bahasanya. Nah, setelah SWOT itu nanti akan ada isu strategi dan ada pengembangan layanan. Apa yang mau dikembangkan, bagaimana cara mengembangkannya, bayangkan saja. Apa yang mau dikembangkan dan bagaimana cara mengembangkannya, SDM-nya, surplusnya, keuangannya, semuanya. Jadi dijelaskan di dalam dokumen saya itu Sakjane itu mau ngapain gitu. Bahasanya itu sebenarnya mau ngapain gitu. Nah, dijelaskan sedetail mungkin dan itu nanti akan menjadi acuan ketika nanti UPT berjalan seperti itu. Meskipun nanti pada perjalanannya akan mengikuti ini ya, apa namanya? Jika ada perubahan dari dinas ya dan juga RPJMD karena harus sesuai gitu. Harus ada kesesuaian dengan harus ada kesesuaian, ya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke visi misi. Jadi setelah analisis bisnis kita masuk ke visi misi. Ini masih sistematika ini. Iya. Ceritanya masih panjang. Visi misi. Visi misi ini nanti ada beberapa daerah itu yang menggunakan visi misi kepala daerah. Jadi harus sejalan. Visi kepala daerah, misinya nanti misi mana yang paling sesuai dengan bidangnya. Oke. Itu misalkan misi karena untuk mencapai tujuan dan sasaran itu nanti dilihat dulu lensanya. Sudah sesuai belum tujuan sasarannya? Harus nyambung ya. Nanti kan ada masalah di situ.